Teman-teman, di Desa Anggotosari, Kabupaten Pacitan diselenggarakan pelatihan pengelolaan wisata pendidikan berbasis sumber penghidupan tradisional dan kearifan teknologi. Kegiatan ini diikuti oleh pelaku industri, guru, petani, dan stakeholder lainnya. Pada puncak kegiatan atau launching aksi bersama, hadir Bupati Pacitan dan dinas terkait. Gimana Pak kesannya terhadap kegiatan yang ada sekarang ini Pak? Ya, menurut saya adalah baik sekali. Artinya gini, bahwa ini adalah pendidikan wisata, ya, program wisata pendidikan. Sudah barang tentu mencakup di segala bidang yang tujuannya adalah untuk memperkuat perekonomian. Nah, oleh karena itulah saya bangga dan terima kasih, dan mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu yang tergabung ini bisa mengembangkan lebih baik, dan ke depan harapan kita Pacitan lebih makmur karena di tangan Bapak Ibu yang hebat-hebat ini. Mungkin ada gambaran untuk tindak lanjutnya Pak? Nah, tindak lanjutnya mungkin komunikasi dengan pemerintah daerah sesuai bidangnya masing-masing. Karena pertanian adalah ibunya dari segala ibu. Yang terakhir, mudah-mudahan program ini tidak berhenti di sini, tapi betul-betul bisa berkembang sehingga Pacitan namanya akan terangkat lagi, di samping yang paling penting rakyatnya hidupnya makmur. Ya, nama saya Radi Eko Prastyo, saya dari Malang yang bergabung di Jaringan Kampung Nusantara. Untuk materi tadi, mulai pagi sampai sore tadi, saya berbagi tentang teknologi streaming, teknologi komunikasi gitu kan, yang sekarang mulai ngetren dan bagaimana supaya teknologi ini bisa teraplikasi di desa ataupun di kampung dengan semudah menggunakan aplikasi media sosial seperti itu. Dan itu bukan sebuah hal yang tidak mungkin, jadi justru hal yang muncul keniscayaan bahwa dimanapun peluangnya ketika menggunakan teknologi ini, terutama untuk mempromosikan potensi dari kampung, dari desa, itu sekarang sudah cepat, menjadi relatif cepat. Tinggal bagaimana sistem jaringan, artinya di situ syaratnya hanya sederhana, ada online. Tapi yang terpenting adalah tadi workshop tadi itu, saya berharap muncul banyak media-media dari kampung. Itu aja sih outputnya, yang harapannya, karena orientasinya adalah bagaimana lebih mudah menyebarluaskan potensi-potensi dari kampung dan desa. Ini Mas Bandung, untuk bidikan utama sebenarnya yang mungkin diperjelas Mas Bandung. Bidikan maksudnya? Bidikan dari program ini Mas. Targetnya ini. Jadi teman-teman saya beri contoh di sini. Saya punya kebun, saya punya kandang kambing. Tempat ini sudah sejak tahun 2014 saya menyelenggarakan wisata pendidikan. Orang-orang yang datang ke sini dari Kalimantan, nginep di sini 10 hari. 10 hari belajar mulai siang jam 9 sampai jam 4 sore. Sore sampai pagi itu tinggal di rumah penduduk. Di sana belajar hal praktis, misalnya cara memelihara sapi itu gimana. Hari pertama pagi memelihara sapi, pakan damen dan sebagainya. Nginepnya di situ, sarapan di situ, pendampingnya di situ. Makan itu 20.000 sarapan, makan malam 20.000, nginep satu orang 20.000. Pemandunya, tuan rumahnya yang memandu mulai bangun tidur sampai tidur lagi 75.000. Saya bayar semua. Nah, apakah hal itu hanya berlaku untuk sekarang? Enggak, saya mencoba untuk mengajak teman-teman lebih luas bahwa wisata itu harus bisa dinikmati oleh setiap orang. Yang kedua, setiap orang punya potensi. Yang ketiga, setiap orang punya kesempatan. Yang keempat, setiap orang itu bisa. Nek orang iso kan mergo gak ero. Nah, saya ajak untuk supaya mereka tahu dan nek ngono nginep nang omahku, tak ulang piye carane ngopeni wedhus. Nek nginep di kamarku ya monggo, nek belajar macul dan sebagainya. Sederhana sekali. Jadi sumber penghidupan itu kan sudah setiap hari dilakukan. Saya tidak ingin mengajak orang untuk meninggalkan pekerjaannya lalu menekuni wisata.
Wisatamu ya bertumbuh dari apa yang kamu lakukan sehari-hari itu. Cuma sadarilah apa yang kamu lakukan itu adalah sebuah kemuliaan, suatu informasi yang dibutuhkan oleh orang lain. Misalnya Mbah di belakang itu kan hanya ya pekerjaannya muyu, gaiti wul. Pertanyaan, sampean bisa muyu? Nggak bisa. Kita perlu, kalau kita bicara membangun ketahanan pangan lokal, ono telo tapi gak iso guyeng, percuma sih. Jadi guyeng itu ya itu pemandangan yang menarik, kok iso glepung dari gelintiran. Ya kan gitu. Caranya piye? Kita bikin pelatihan. Itu sumber penghidupan tradisional, tiwulnya juga akan menjadi berharga lagi, kegiatan bikin tiwul berharga, sumber daya alamnya terapresiasi. Jadi paket ini sebetulnya paket all in one. Gitu, all in one dan sederhana dan bisa tinggal menumbuhkan rasa keyakinan, memotivasi, memberitahu. Makanya awalnya Pak Valiandra tadi juga nggak nyambung tentang konsep ini. Opo wisata ini gak ngono, masih nduk Thailand yo koyok ngene. Dalam hati, Pak, nduk Thailand ku rame, nduk Bali ku rame. Aku takon. Sampean nek berniat berekreasi ke Bali, kemana? Ke Kuta. Apa yang menarik? Air, laut, ombak, atau perempuan berpakaian seksi berjemur? Iya toh? Apa di Pacitan mungkin? Kan nggak mungkin. Kalau di Pacitan itu ada orang boleh di hamparan pasir putih berjemur pakai bikini, pasti itu akan menarik banyak orang. Ya kan bagi kita itu haram, bagi kita tabu. Lalu kenapa kita ikut-ikut mengembangkan wisata laut padahal nggak ada orang berjemur? Nah, terus ya. Sampai kapan? Terus gini Mas Bangun, ini saya potong dulu Mas Bandung, maaf salah. Bagaimana menurut Mas Bandung tentang ini tanggapan dari pemerintah daerah yang diulas seperti tadi dari dinas pertanian, terus dari dinas perekonomian, dari Bapak Bupati sendiri, monggo Mas Bandung. Saya melihat iktikat Bapak Bupati tulus. Cuman saya nggak melihat ketulusan itu pada Bapak Kepala Dinas. Belum. Jadi lebih ke seperti pejabat politik ya. Oh iya ini. Oh iya, tapi kan ya kui lip service. Tapi harusnya kepala dinas sebagai pejabat fungsional, pejabat teknis. Itu tidak hanya lip service gitu loh. Ini adalah suatu ide yang barangkali kalau dia harus mencari sendiri itu belum tentu ketemu. Cara menghargainya gimana gitu. Jadi ya saya tidak berharap banyak, tapi berterima kasih bahwa beliau mau datang. Gitu. Saya tidak berharap banyak. Oleh karena itu kita tidak perlu menunggu. Kita harus mulai. Kita mulai sekecil apapun. Lalu apa yang terjadi ya tinggal kita lihat nanti. Gitu aja. Saya tidak berharap bahwa kepala dinas akan terlibat membantu dan belum. Karena beliau sendiri juga mempunyai beban sendiri. Sebagai seorang pejabat fungsional yang mestinya seperti saya harap, tapi yang dijalankan kan lebih jabatan politik. Mungkin ada pesan Mas Bandung? Pesan saya begini, yang selalu saya tanamkan pada diri saya sendiri itu adalah satu, jangan pernah merasa berdosa ketika berpikir lalu hasil pikirannya salah. Yang sangat berdosa adalah ketika kita mempunyai kesempatan berpikir tapi kita tidak mau berpikir. Yang kedua, sekecil apapun ide itu asalkan tujuannya untuk menyelesaikan persoalan, maka itu adalah suatu pahala. Gitu. Jadi jangan pernah merasa malas berinovasi, walaupun dihina orang. Yang ketiga, ketika inovasi kita itu benar, maka bersiap-siaplah dihina, diganggu, dihambat orang. Kenapa? Karena setiap inovasi yang benar itu pasti ditentang oleh iblis, walaupun dalam bentuk manusia. Kan nggak ada nabi yang nggak dimusuhi orang. Gitu. Yang keempat, ketika ide gagasan kita itu nggak tahu benar apa salah, tapi didukung oleh banyak orang, sadarlah bahwa Anda berada dalam track yang salah. Karena setiap kesalahan itu pasti didukung oleh iblis dan kawan-kawannya.
gitu. Jadi yang terakhir saya selalu banyak orang yang menyarankan kamu Mbok jadi ini. Saya jawab, ibu saya melahirkan saya untuk menjadi diri saya, jadi Bandung Edi Suseno. Kalau saya harus jadi A, B, C misalnya, jadi DPR, lalu siapa yang bertanggung jawab menjadi Bandung Edi Suseno? Jadi biarkan saya menjadi diri saya. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Jangan pernah berhenti untuk berusaha sebelum memulainya.